kembali dalam program 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ke-9. Di bawah tema umat yang menyebarkan sukacita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua manusia pasti ingin menikmati hidup dalam sukacita. Karena sukacita adalah di mana manusia merasakan suatu keindahan yang luar biasa. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa bersukacita dan bisa menebarkan sukacita. Memang tidaklah mudah. Ada berbagai faktor yang menghambat kita bersukacita. Bisa karena gangguan dari luar diri kita, tetapi juga bisa dari dalam diri kita. Dalam bacaan saat ini disampaikan bahwa terjadi gangguan yang menyebabkan hilangnya sukacita di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan secara langsung Paulus menyoroti dua wanita rekan pelayanannya yang ada di jemaat Filipi yang sedang bertengkar, yaitu Eudia dan Sintike. Tidak dipaparkan secara jelas faktor penyebab pertengkaran tersebut, tapi yang pasti bahwa tidak ada kesehatan dalam pelayanan Tuhan, dan karena itu sukacita mereka menjadi kurang. Dan bagi Paulus itu tentu saja menghambat percepatan dalam pemberitaan Injil. Sehingga Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir. Yang artinya bahwa hati dan pikiran mereka selalu berpaut satu dengan yang lain. Karena Tuhan mereka satu. Sebab bila terdapat ketidaksetiaan atau ketidaksehatian di antara para pelayan Tuhan, maka bagaimana mungkin sukacita dapat menjadi pengalaman nyata warga gereja. Nah, melalui bacaan minggu ini, kita diberikan pengajaran dari Paulus sebagai berikut. Pertama, menjaga keutuhan jemaat, yaitu harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Secara umum, di dalam satu organisasi, perbedaan pendapat itu wajar. Tetapi warga gereja yang adalah tubuh Kristus, anggota satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Karena sekecil apapun perselisihan yang terjadi dalam jemaat akan sangat besar pengaruhnya di dalam kesaksian. Rasul Paulus ingin sampaikan bahwa hubungan yang buruk yang terjadi di antara para pelayan bukanlah masalah kecil. Ia mengambil contoh dengan nasihat kepada dua wanita, Eudia dan Sintike, yang disebutnya telah bekerja di jemaat bagi Kristus. Melalui usaha dan kerja keras mereka telah banyak orang dibawa kepada Kristus. Karena itu adalah sangat menyedihkan dan menjadi sebuah lelucon jika seorang pelayan yang percaya kepada Kristus bekerja keras bagi kerajaannya, tapi memiliki hubungan yang buruk dengan sesama orang percaya lainnya. Karena itu sehati sepikir perlu diutamakan agar bisa bekerja sama dan bersinergi. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita saat ini sedang bermasalah dengan orang lain dalam persekutuan atau organisasi? Apakah kita sampai pada perpecahan, bahkan mendam sakit hati? Apakah kita memerlukan rekonsiliasi dengan seseorang saat ini? Jika kita menghadapi konflik, maka jangan biarkan ketegangan kecil yang dapat menjadi ledakan yang besar. Jangan kita mundur atau berhenti. Jangan juga berpangku tangan dan menunggu bahwa masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Prinsip waktu yang menghilangkannya tidak selalu benar. Waktu menghilangkannya dengan cara bila kita merubah cara pandang dan kepentingan. Waktu
dapat menurunkan amarah, tetapi tanpa merubah cara pandang, maka waktu tidak akan merubah apapun atau menghilangkan perbedaan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Bersukacita adalah ciri dasar kehidupan Kristen. Sukacita harus ada pada setiap orang Kristen. Dan sungguh menarik ketika kita membaca ajakan untuk bersukacita dalam surat Filipi ini. Karena seruan sukacita ini justru disuarakan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di penjara. Rasul Paulus mengajak kita bersukacita dalam Tuhan. Artinya fokus kita memang bukan pada apa yang kita alami, namun pada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa terjadi dan kita alami saat ini. Hal-hal yang menyenangkan maupun hal yang menyedihkan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, pada kebaikannya, pada kasih-Nya, pada anugerah-Nya, maka kita akan dimampukan untuk tetap bisa bersukacita di tengah berbagai pergumulan hidup. Ketika beban hidup begitu berat sehingga mampu merampas fokus kita dari Tuhan, bawalah semua itu dalam doa. Biarkan Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Dan jangan lupa bahwa sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk benar-benar menjadi orang yang bisa membawa sukacita, bisa membawa damai sejahtera bagi Tuhan dan bagi sesama melalui kehidupan dan segenap karya pelayanan kita. Dan sebelum membawa sukacita bagi orang lain, maka diri kita harus lebih dahulu ada sukacitanya. Karena Tuhan panggil kita untuk menyatakan sukacita bagi semua orang dalam keadaan apapun. Tentu saja ini bukan pamer perbuatan baik untuk mendapatkan pujian dari orang, melainkan untuk menyatakan berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan berkati kita. Amin.